Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Ayun Tias dari PGSD 5B. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah manajemen berbasis sekolah, yang mana dengan judulnya Fungsi Manajemen Berbasis Sekolah. Dan dengan dosen pengampunya Pak Dede Hadiansyah, MPD. Langsung saja yang pertama ini, apa sih dari pengertian manajemen berbasis sekolah itu? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 51 Ayat 1, manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang mana dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan. Jadi, pemerintah itu memberikan kewenangan kepada sekolah, yang mana itu kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola sekolahnya. Jadi tidak bergantung lagi kepada pemerintah. Jadi dari segala keuangan, harusnya keuangan, terus kesiswaannya ataupun sarana prasarana itu dibebaskan untuk kepala sekolah mengelola itu semua. Jadi tidak bergantung kepada pemerintah. Nah, lalu apa saja fungsi manajemen berbasis sekolah untuk sekolah itu sendiri? Nah, di sini ada 9 dari fungsi manajemen berbasis sekolah menurut Departemen Pendidikan Nasional. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan dan evaluasi. Yang kedua ada pengelolaan kurikulum. Yang ketiga ada pengelolaan proses belajar mengajar. Yang keempat ada pengelolaan ketenagaan. Yang kelima ada pengelolaan peralatan dan perlengkapan. Yang keenam ada pengelolaan keuangan. Yang ketujuh ada pelayanan siswa. Yang kedelapan ada hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kesembilan ada pengelolaan iklim sekolah. Langsung saja yang pertama ya. Fungsi yang pertama itu perencanaan dan evaluasi program sekolah, yang mana sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai kebutuhannya. Misalnya, kebutuhannya untuk meningkatkan mutu sekolah. Nah, sekolah itu diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi diri. Jadi sekolah selain diberi kewenangan, diberikan juga evaluasi diri atau introspeksi diri gitu tuh. Jadi tidak bergantung kepada pemerintah gitu. Evaluasi dirinya berupa supervisi yang dimana itu pusatnya itu supervisornya itu adalah kepala sekolah sendiri. Itu. Nah, fungsi yang kedua ada pengelolaan kurikulum. Nah, di sini sekolah dapat mengembangkan, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang telah dikembangkan oleh pemerintah pusat. Terus juga sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal. Jadi pada intinya, pemerintah memberikan kurikulum diselenggarakan atau dilaksanakan oleh sekolah itu. Namun, tidak boleh diubah isinya. Jadi ada yang ketetapan itu harus dilaksanakan, tapi boleh dikembangkan. Dalam artian diubah itu dihapus ataupun dibuat sendiri, buat kurikulum sendiri itu tidak boleh. Jadi harus mengikuti pemerintah, tapi diberi kebebasan. Dalam artian itu mengembangkan kurikulum, misalnya melalui ditambah-tambahin kayak kreativitasnya ataupun bisa jam pelajarannya. Nah, di sini MBS ini yang sekolah yang menerapkan MBS ini yaitu sekolah yang bisa dilihat jika ketika pulang sekolah harusnya jam pelajarannya udah selesai, tapi sekolah yang menerapkan MBS ini masih ada tambahan jam pelajaran di luar jam sekolahnya gitu, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah itu, pemerintah itu diberikan
memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum. Nah, di sini juga bisa ditambahkan, melalui misalnya ada bahasa lokal atau bahasa daerah sendiri atau itu muatan lokalnya. Misalnya bisa berupa bahasa daerah, misalnya kita di Indramayu. Nah, itu muatan lokalnya misalnya bahasa Indramayu, terus tarian-tariannya, keseniannya bisa berupa ituan Indramayu. Misalnya yang adat Sunda, boleh juga diituin Sunda. Jadi boleh untuk memperkenalkan daerahnya dan untuk mempelajari kepada anak-anak didik tentang pengenalan daerah yang ia tinggali. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga ada pengelolaan proses belajar mengajar. Nah, di sini pembelajarannya itu sekolah diberi kebebasan untuk memilih strategi, metode, dan teknik pembelajaran serta pengajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia. Jadi pemerintah itu membebaskan dalam proses belajar mengajarnya. Bagaimana? Menyesuaikan kondisi, misalnya kondisi lingkungannya, kondisi karakteristik siswanya, kondisi karakteristik gurunya, terus metodenya, strateginya itu bebas. Jadi pemerintah itu membebaskan agar dapat menyesuaikan dengan lingkungannya dan dapat berjalan dengan lancar proses pembelajarannya. Nah, lalu selanjutnya ada pengelolaan ketenagaannya. Nah, di sini pemerintah itu pengelolaan ketenagaannya mulai dari analisis kebutuhan perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan, dan sanksi. Hubungan kerja hingga evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah dapat dilakukan oleh sekolah, kecuali guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi atasnya. Jadi, melalui ketenagaannya itu, si sekolah ini bebas gitu. Di dalam artian, misalnya merekrutmen guru sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh sekolah itu, gitu. Terus yang ini ada pengelolaan peralatan dan perlengkapan. Nah, di mana pengelolaan fasilitas seharusnya dilakukan oleh sekolah, mulai dari pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan, hingga pengembangannya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas, mulai dari kecukupan, kesesuaian, dan kemutakhiran, terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar. Nah, jadi fasilitasnya itu sekolah yang tahu. Jadi maka dari itu pemerintah itu membebaskan misalnya penambahan fasilitas apa itu dibebaskan oleh pemerintah sesuai kebutuhan sekolahnya itu sendiri gitu. Terus ada pengelolaan keuangan. Nah, di sini pengelolaan keuangannya terutama penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Sekolah diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata dari pemerintah. Jadi pemerintah membebaskan sekolahnya untuk bisa mencari uang lagi selain dari pemerintah supaya bisa memenuhi kebutuhannya. Yang namanya tadi kan sudah saya sebutkan bahwa sekolah yang sudah menerapkan MBS ini sekolah yang sudah mandiri dalam hal misalnya dalam hal salah satunya dari hal keuangannya itu sudah mandiri itu jadi bebas sekolah itu diberi kebebasan. Nah, selanjutnya ada pelayanan siswa. Nah, pelayanan siswa di sini mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbing, dan penempatan untuk melanjutkan sekolah atau memasuki dunia kerja hingga pengurus dan alumni dari dulu telah didesentralisasikan. Nah, dari siswanya, sekolah melayani siswa itu misalnya dari penerimaan mahasiswa baru atau penerimaan siswa baru,
terus bisa pengembangan siswanya atau pembinaan, bahkan membimbing dan untuk menempatkan siswa untuk melanjutkan sekolah ataupun memasuki dunia kerja itu bebas, terserah sekolahnya. Mau seperti apa bentuknya, mau seperti apa caranya, mau seperti apa strateginya, itu tidak diatur oleh pemerintah. Jadi sekolah yang lebih tahu tentang kebutuhan siswanya dan warga sekolah yang ada di sekolahnya. Selanjutnya yang ke-8, hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, hubungan sekolah dan masyarakat ini untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansialnya yang dari dulu itu telah didesentralisasikan. Jadi, adanya hubungan masyarakat ini supaya untuk membantu sekolah, mengembangkan sekolah, itu misalnya di lingkungan sekolahnya itu banyak warga, terus banyak anak-anak yang belum sekolah gitu. Itu bagaimana caranya sekolah untuk bisa mengundang anak yang di lingkungan warga itu untuk bisa masuk ke sekolah yang terdekat itu. Jadi supaya bisa mengembangkan sekolahnya, supaya tetap maju sekolahnya gitu. Terus ada pengelolaan iklim yang terakhir ini ya. Nah, iklim sekolah yang kondusif akademik itu merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. Nah, lingkungan yang bagus juga itu akan mempengaruhi proses belajar mengajar siswa atau warga siswa di sekolah itu. Jadi ciptakan lingkungan yang kondusif untuk bisa belajar lebih tercapai, lebih baik, lebih efektif gitu. Nah, kesimpulannya dari saya ini, apa sih tadi manajemen berbasis sekolah itu artinya apa gitu kan? Masih ada yang ingat teman-teman? Nah, di sini ada menurut Undang-Undang Nomor 51 Ayat 1, manajemen berbasis sekolah itu merupakan bentuk otonomi manajemen pendidikan yang pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan. Nah, fungsinya itu tadi ada 9. Ya, 9 ini yang pertama ada perencanaan dan evaluasi. Yang kedua ada pengelolaan kurikulum. Yang ketiga ada pengelolaan proses belajar mengajar. Yang keempat ada pengelolaan ketenagaan. Yang kelima ada pengelolaan peralatan dan perlengkapan. Yang keenam ada pengelolaan keuangan. Yang ketujuh ada pelayanan siswa. Yang kedelapan ada hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kesembilan ada pengelolaan iklim sekolah. Nah, tadi semua sudah dijelaskan dalam video sebelumnya gitu kan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.